Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila ridwani. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan bahasan kita hadis yang kedua tentang Islam, iman dan ihsan. Tafadhal. Bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala maratibuddin al-islam wal iman wal ihsan. Al-hadits ats-tsani an Umar radhiyallahu aidan qala بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, tatkala kami sedang duduk di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu hari, tiba-tiba muncul seorang yang syadidu bayadhis thiyab, yang bajunya sangat putih. Syadidu sawadis sya'ar, dan rambutnya sangat hitam. La yura alaihi atharus safar. Tidak terlihat padanya bekas safar, dan la ya'rifu minna ahad, seorang pun tidak mengenalnya. Orang ini aneh ya. Kalau dia musafir, tentu kita tidak mengenalnya, itu orang luar kota datang kepada Nabi. Tentu pakaiannya tidak akan putih, tapi tercampur dengan debu. Tentu rambutnya tidak akan sangat hitam, karena juga semerawut atau tercampur dengan debu. Apalagi zaman dahulu namanya orang bersafar, pasti ada bekas safar. Tetapi orang ini enggak ada bekas safar sama sekali. Kalau dia tidak bekas safar, berarti orang kompleks ini, ya, akam sih ya, anak kompleks ini. Tapi ternyata juga kami tidak ada yang kenal, maka ini aneh ya, maka ini aneh. Terus. حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه وضع كفيه على فخذيه. Kemudian setelah itu dia langsung menuju kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lantas dia menyandarkan kedua lututnya ke kedua lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia meletakkan kedua telapak tangannya di atas paha dia ya. Dan ini menunjukkan dia sedang dalam kondisi hay'ah talibul ilm, seorang yang sedang menuntut ilmu dengan tawadhu di hadapan sang guru, yaitu dengan berduduk seperti duduk iftirash ya. Kemudian lututnya disandarkan kepada lutut Nabi, mendekat kepada Nabi, yaitu murid mendekat kepada guru. Kemudian dia meletakkan kedua telapak tangannya di atas pahanya dia, sehingga dengan penuh tawadhu di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. Kemudian orang ini setelah duduk bersimpu di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian bertanya. Cuma aneh dia mengatakan ya Muhammad. Dia pakai nama ya Muhammad. Biasanya kalau orang-orang tidak ada yang panggil nama langsung kecuali Arab Badui. Orang pasti mengatakan ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Tapi orang yang berkata ya Muhammad, wahai Muhammad, kabarkanlah kepadaku tentang Islam. Maka Rasulullah SAW menjawab, dia tanya, Rasulullah menjawab. Rasulullah menjelaskan Islam adalah engkau bersaksi, bersyahadah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad Rasulullah. Engkau menegakkan salat, engkau membayar zakat, engkau berpuasa Ramadan, engkau berhaji jika kau mampu. Yaitu Rasulullah menyebutkan rukun Islam yang 5. Qala sadaqta, kata orang ini yang bertanya, benar engkau. Umar berkata, fa ajibna lahu, kami heran dengan orang ini. Dia yang nanya tapi dia yang membenarkan. Dia yang nanya, apa itu Islam? Terus Rasulullah jawab, kata dia, benar engkau. Maka kami pun heran. Lanjut. Qala fa akhbirni 'anil iman. Qal
أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. Kemudian dia bertanya lagi, kabarkanlah kepadaku tentang iman. Maka Rasulullah menjawab, iman adalah engkau beriman kepada Allah, kepada malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada para rasulnya, kepada hari akhirat, dan engkau beriman kepada takdir Allah baik maupun yang buruk. Itu Rasulullah menyebutkan rukun iman yang 6. Maka orang ini berkata, benar engkau. قال فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال فأخبرني عن أماراتها. قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم. Maka kemudian setelah Rasulullah jawab tentang iman, dia bertanya lagi, kabarkanlah kepadaku tentang ihsan. Maka Rasulullah menjawab, ihsan itu engkau beribadah kepada Allah seakan-akan kau melihat Allah. Jika kau tidak mampu, maka sungguhnya Allah melihatmu. Dia bertanya lagi, kabarkan kepadaku tentang kapan hari kiamat. Rasulullah menjawab, yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Dia bertanya lagi, kalau gitu kabarkan kepadaku tentang tanda-tanda hari kiamat. Rasulullah menjawab, seorang budak wanita melahirkan tuannya, majikan wanitanya. Budak wanita melahirkan majikan wanitanya. Dan engkau melihat seorang yang tidak beralas kaki, tidak berpakaian, miskin, pengembala kambing, tiba-tiba mereka meninggikan bangunan, berlomba-lomba dalam meninggikan bangunan. Kemudian orang itu pun pergi, aku pun terdiam. Kemudian Rasulullah berkata kepadaku, wahai Umar, tahukah kamu tadi siapa yang bertanya? Aku mengatakan, Allah dan Rasul lebih mengetahui. Maka Rasulullah menjelaskan, sungguhnya itu adalah Jibril, dia datang kepada kalian untuk mengajarkan agama kalian. Hadis ini riwayat Al-Imam Muslim dalam sahihnya. Kalau hadis pertama, innamal a'malu binniyat, adalah hadis nomor 1 dalam Sahih Bukhari. Kalau hadis ini adalah hadis nomor 1 dalam Sahih Muslim. Hadis pertama dalam Sahih Muslim. Dan hadis ini dikenal dengan Ummus Sunnah, disebut oleh Qurtubi dan juga disebutkan oleh Ibn Daqiq al-Id. Ummus Sunnah, induknya Sunnah. Ini mirip seperti Al-Fatihah disebut dengan Ummul Quran, induknya Al-Quran. Kenapa disebut Ummul Quran, Al-Fatihah? Karena seakan-akan surat setelahnya dari surat Al-Baqarah sampai surat An-Nas adalah syarah dari kandungan surat Al-Fatihah. Maka demikian pula, kalau kita kumpulkan seluruh hadis, ribuan hadis, semua ribuan hadis tersebut kita bisa indukkan kepada hadis ini. Maka dikatakan Ummus Sunnah, karena semua hadis yang dibahas, disampaikan oleh Nabi, paling berbicara tentang Islam atau iman atau ihsan. Karena agama itu adalah Islam, iman, dan ihsan. Taib, ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sebelum kita menyampaikan tentang konten dari hadis ini, ada sebab munculnya hadis ini atau disampaikannya hadis ini. Sebabnya adalah ketika muncul kelompok ahlul bidah di Basrah yang dikenal dengan Qadariyah. Qadariyah itu disebut Qadariyah maksudnya pengingkar takdir ya. Bukan disebut Qadari karena dia menetapkan takdir, tidak. Tetapi dia Qadariyah karena menolak apa? Takdir. Dan Qadariyah ada dua. Qadariyah ada dua ya. Qadariyah ada dua. Yang pertama disebut dengan Gulat al-Qadariyah atau Qadariyatul Gulat. Ini yang ekstrim, Qadariyah ekstrim. Kemudian yang kedua adalah Al-Qadariyah yang kenal sekarang Al-Qadariyah Al-Mu'tazilah. Qadariyah Mu'tazilah yang biasa. Yang Mu'tazilah. Syiah Rafidhah juga demikian. Adapun Qadariyah ekstrem ini mereka mengatakan Allah tidak tahu apa yang akan terjadi. Allah hanya tahu setelah terjadi.
Maka mereka mengingkari ilmu Allah as-sabiq. Di sini mengingkari ilmu Allah as-sabiq. Ilmu Allah yang mendahului yang di Lauhil Mahfuz. Ya. Yang Allah catat. Jadi sebenarnya kalau sebelum Allah menciptakan suatu kan Allah mentakdirkan dan Allah merencanakan. Kemudian Allah tulis di Lauhil Mahfuz. Kata mereka tidak ada. Allah tidak ada mentakdirkan dulu, mencatat dulu, mengetahui dulu. Tapi Allah ciptakan. Nanti apa yang terjadi baru Allah tahu. Makanya mereka menamakan al-amru unuf, yaitu perkara langsung terjadi tanpa didahului dengan perencanaan. Yaitu perkara-perkara terjadi tanpa planning, tanpa perencanaan. Perencanaan itulah yang disebut dalam istilah kita dengan takdir, yaitu tanpa takdir. Ini orang-orang ini hukumnya kafir. Mereka ini apakah? Kafir. Karena menolak ilmu Allah Subhanahu wa taala. Maka disebut dengan gulat, yaitu ekstrim. Ekstrim Qadariyah. Kemudian muncul Qadariyah belakangan disebut Qadariyah Mu'tazilah, yaitu mereka hanya menyatakan bahwa af'alullah ghairu makhluk, af'alul makhluk, af'alul ibad ghairu makhluqah. Bahwasanya perbuatan hamba bukan ciptaan Allah, bukan ciptaan Allah, bukan makhluk. Nah, mereka ini tidak dikafirkan, ini tidak kafir, tapi mereka hanya ahlul bidah, tidak dikafirkan. Kenapa? Karena tidak menolak ilmu Allah, karena masih menetapkan ilmu Allah sabiq. Ini bedanya. Tapi mereka terjerumus dalam bid'ah. Nah, bid'ah Qadariyah ini akan kita bahas karena seharusnya selain Allah, kalau Allah bilang alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah penguasa alam semesta. Apa itu al-alamin? Al-alamin itu semua makhluk. Apa itu makhluk? Semua ghairullah itu makhluk. Selain Allah itu pasti makhluk. Nah, kita manusia makhluk. Semua perbuatan kita makhluk, ucapan kita makhluk, perbuatan kita makhluk, harusnya demikian. Maka semua yang selain Allah adalah makhluk. Maka di antara semua yang selain Allah adalah makhluk adalah perbuatan hamba. Perbuatan hamba ini juga merupakan makhluk. Ini diingkari oleh Qadariyah Mu'tazilah dengan dalil-dalil mereka, dengan logika mereka. Tentunya bukan saatnya kita bahas sekarang. Saya hanya menyampaikan kepada ikhwan dan akhwat bahwasanya ada dua Qadariyah. Qadariyah yang muncul pertama kali muncul, Qadariyah yang ekstrim di zaman Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, dan ini disebutkan dalam Sahih Muslim sebab kenapa Ibnu Umar menukil dari bapaknya Umar bin Khattab tentang hadis Jibril ini. Dari Yahya bin Ma'mar dia berkata, sungguhnya yang pertama kali membahas tentang takdir itu menolak takdir adalah di Basrah, itu di Irak. Namanya Ma'bad al-Juhani, Oleh karenanya Yahya bin Ma'mar ingin bertanya kepada sahabat yang masih hidup. Kata dia, saya pun pergi bersama Humaid bin Abdurrahman al-Himyari, dua orang tabi'in. Kami pun pergi berhaji atau umrah. Lalu kami berkata, seandainya kami sempat bertemu dengan salah seorang dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu kami akan bertanya tentang perkataan mereka ini, akidah mereka ini bagaimana. Alhamdulillah Allah memberikan taufik kepada kami sehingga kami bertemu dengan Ibnu Umar, yaitu Abdullah bin Umar. Dia sedang masuk masjid, maka kami pun faktanaftuhu ana wa sahibi, itu kami mengepungnya, satu sebelah kanan, satu sebelah kiri. Ya. Kemudian aku menyangka sahabatku akan membiarkan aku yang berbicara. Maka aku pun sebagai jubirnya, juru bicara. Maka aku berkata, wahai Abu Abdurrahman, wahai Ibnu Umar, telah muncul dari sisi kami sekelompok orang, mereka baca Al-Quran dan mereka mendalami ilmu. Lalu dia sebutkan tentang bagaimana orang-orang tersebut. Wa annahum yaz'umuna alla qadar, namun mereka saking berdalam-dalam tentang ilmu, mereka menyangka tidak ada takdir. Wa annal amra unuf, bahwasanya segala perkara terjadi tanpa planning dulu dari Allah Subhanahu wa taala. Ini maksudnya kelompok Ma'bad al-Juhani. Maka apa kata Ibnu Umar? Fa idza laqita ulaik, kalau kau bertemu lagi dengan mereka, fa akhbirhum anni bari'un minhum, kamu sampaikan kepada kelompok tersebut, sungguhnya aku berlepas diri dari mereka, wa annahum bura'u minni, dan mereka berlepas diri dariku. Walladzi yahlifu bihi Abdullah bin Umar, demi Allah yang Ibnu Umar bersumpah dengannya, lau anna li ahadi mithla Uhudin dhahaban, seandainya salah seorang dari mereka memiliki emas sebesar gunung Uhud, fa anfaqahu ma qabilallahu minhu, kemudian dia infakkan
emas sebesar gunung Uhud tersebut Allah tidak akan terima hatta yu'mina bil qadar, sampai dia beriman kepada takdir. Haddatsani Abi Umar bin Khattab, baru kemudian dia menyebutkan hadis Jibril ini. Yang di mana dalam hadis Jibril tersebut ketika Rasulullah bertanya, "Fa akhbirni anil iman," kabarkanlah kepadaku tentang iman, maka Rasulullah berkata di antaranya antuk minabil qadari khairi wa syarrihi, kau beriman bahwasanya segala yang terjadi baik maupun yang buruk semua adalah dengan takdir Allah. Nah, orang-orang ini mereka menolak. Kenapa mereka menolak bahwasanya bahwasanya Allah punya ilmu tentang semua yang akan terjadi? Karena mereka enggak mungkin Allah menghendaki suatu keburukan. Sehingga mereka mengatakan ini terjadi tanpa sepengetahuan Allah. Semua terjadi tanpa planning Allah. Maka mereka hukumnya kafir karena mereka menolak ilmullahi as-sabiq. Maka Ibnu Umar berkata, seandainya mereka punya emas sebesar gunung Uhud diinfakkan tidak akan diterima karena mereka kafir. Baru diterima kalau mereka beriman kepada takdir. Ini asbabul wurud atau sebab kenapa, bukan asbabul wurud, tapi sebab kenapa Ibnu Umar menyampaikan hadis dari ayahnya Umar bin Khattab yang dikenal dengan hadis Jibril, karena muncul bid'ah yang namanya bid'ah qadariyah. Dan bid'ah sudah muncul sejak zaman para sahabat, dan bid'ah yang pertama kali muncul adalah Khawarij, kemudian disusuli oleh orang Syiah, kemudian Qadariyah, kemudian muncul Mu'tazilah, Wasil bin Atha, kemudian muncul bid'ah-bid'ah yang lain, Jahmiyah dan seterusnya ya, dan seterusnya. Dan itu sudah muncul sejak zaman para sahabat. Tapi sekarang kita masuk kepada konten dari hadis. Sebelum kita sampai ke konten hadis, di sini ada beberapa adab yang bisa kita ambil. Yang pertama, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, beberapa faedah ya. Faedah adabiyah ya, terkait adab. Ini kita belum masuk kontennya ya, terkait adab. Yang pertama, ya. Adab seorang penuntut ilmu, adab penuntut ilmu kepada guru. Kepada guru, yaitu dengan apa? Merendah, tawadhu, merendah dan tawadhu. Ya, bagaimana Jibril alaihissalam sedang menjelma sebagai seorang Arab Badui, kemudian duduk di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan bersimpuh, meletakkan kedua tangannya dengan penuh sopan santun, kemudian berbicara kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, memakai pakaian yang rapi. Memakai pakaian yang rapi. Yang rapi. Baik guru maupun murid, guru maupun murid. Kalau murid dalilnya apa? Dalilnya karena Jibril datang dalam bentuk orang yang berpakaian syadidu bayadhi thiyab wa syadidu sawadi sa'ar, yaitu baju yang putih, baju putih bersih, kemudian rambut hitam, maksudnya rapi, rambut rapi hitam, menunjukkan seorang penuntut ilmu di antaranya dia berpakaian yang baik. Kemudian adapun guru, kenapa disebut guru? Karena Jibril alaihissalam meskipun dia sedang berlagak sebagai seorang murid, dia juga seorang guru. Makanya Rasulullah SAW di akhir hadis mengatakan, "Hadza Jibrilu yu'allimukum dinakum." Jibril datang untuk mengajarkan kepada kalian agama kalian. Maka Jibril juga sama sebagai guru, dia juga berpakaian yang rapi. Dan ini menunjukkan tentang perhatian terhadap majelis ilmu. Seorang berusaha rapi yang baik ya, kemudian datang sehingga serius, karena kita tahu bahwasanya kondisi yang segar kemudian bersih itu memotivasi seorang untuk serius dalam menuntut ilmu. Serius menuntut ilmu sebisa mungkin ya. Kita tahu banyak juga yang tidak bisa rapi karena kondisi dan situasi. Tapi selama bisa rapi, bisa datang dengan baik, maka hendaknya dia lakukan. Kemudian yang ketiga ya, adab diantaranya dekatnya penuntut ilmu dengan gurunya. Ilmu dengan gurunya. Ya, bagaimana Jibril alaihissalam dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersimpuh di hadapan Nabi. Dan di antara adab tadi yang sudah disebut pertama adalah tawadhu. Seorang murid tawadhu di hadapan gurunya, sampai ketika Musa alaihissalam menuntut ilmu kepada Khadir, dan kita tahu semua ulama sepakat bahwasanya Musa lebih utama daripada Khadir. Musa di antara ulul azmi minar rusul, dan disebutkan dalam Al-Quran banyak sekali cerita Musa. Khadir cuma sekali disebutin. Ya.
dan Musa lebih mulia daripada Khadir. Namun dalam kondisi ini Musa sedang menuntut ilmu kepada Khadir yang Musa tidak tahu. Maka Musa alaihissalam merendahkan dirinya dan hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'allimta rusyda. Maka Musa berkata, wahai Khadir, bolehkah aku mengikutimu agar engkau mengajarkan aku dari ilmumu? Dia tidak perintah, saya mau belajar dari engkau. Dia bilang, bolehkah aku mengikutimu? Ini Musa, dia lebih berilmu daripada Khadir. Dia lebih dekat dengan Allah daripada Khadir. Tapi ketika dia sekarang statusnya sebagai penuntut ilmu, maka dia tawaduk di hadapan gurunya karena dia yang menuntut ilmu kepada Khadir. Makanya ilmu itu tidak diraih, kata Ibn Abbas, oleh orang yang mustahi dan mustakbir, oleh orang yang pemalu dan orang yang sombong. Ya, kalau sombong mungkin dia enggak akan diajari oleh gurunya. Seorang kalau butuh ilmu dia tunjukkan, dia beradab di hadapan guru. Di antaranya karena sebagai bentuk penghormatan terhadap ilmu. Ilmu ini sedang ada pada orang ini, maka saya tawaduk di hadapannya karena dia sedang berilmu. Jangankan kita, bahkan malaikat tawaduk kepada orang pencari ilmu. Wa innal malaikata la tadau ajnihataha. Ya. Sungguhnya para malaikat meletakkan sayap-sayapnya buat apa? Ridhan bi talibil ilmi li talibil ilmi bima yasna, karena ridha kepada penuntut ilmu tentang apa yang dia lakukan, menuntut ilmu. Malaikat saya tawadhu di hadapan penuntut ilmu. Maka di antara adab, jangan sombong di hadapan guru, tapi bertawadhu. Meskipun mungkin kita punya ilmu yang guru kita tidak tahu, tapi kita sekarang status sebagai penuntut ilmu, maka hendaknya kita tawadhu. Kemudian di antaranya adab juga terkait, ya. Ingat ibu-ibu, maksudnya kalau kita jadi guru atau murid nuntut pakai baju yang bagus, tapi bukan bersolek berlebihan ya. Bukan bersolek berlebihan, itu yang rapi, yang menunjukkan pakaian penuntut ilmu ya. Putih bersih, bukan pakaian bersolek ya. Bukan pakaian artis kita pakai buat pengajian, enggak. Maksudnya pakaian yang menunjukkan adab, kesopanan ketika nuntut ilmu. Tapi yang keempat, sabarnya guru terhadap murid. Nah, di sini Jibril alaihissalam sedang menjelma menjadi seorang Arab Badui. Makanya dia panggil ya Muhammad, dia sebut nama, ya Muhammad. Padahal kita tahu di antara adab kata Allah, la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a'i ba'dikum ba'dha. Janganlah kalian memanggil Rasulullah ya di antara kalian seperti memanggil satu di antara kalian. Itu kita panggil nama langsung. Tapi kalau Rasulullah harus dipanggil ya Rasulullah, ya Nabi Allah ya. Tidak panggil nama ya Muhammad. Nah, orang ini manggil Nabi dengan nama ya Muhammad. Dan Rasulullah sabar. Oleh karenanya bisa jadi seorang guru mendapati sikap murid yang kurang sopan, maka hendaknya dia bersabar karena tujuan dia adalah untuk mendakwahi sang murid ya. Kemudian di antaranya bahwasanya di antara adab yang keberapa ini? Yang kelima, bertanya adalah ibadah. Perhatikan nih, bertanya itu adalah ibadah. Allah berfirman, apa dalilnya ibadah? Kata Allah, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah. Allah perintah. Berarti bertanya adalah perintah. Maka seorang ketika bertanya, dia berusaha menghadirkan dirinya dia sedang beribadah. Sehingga kalau dia bertanya, maka dia akan mendapatkan pahala. Bukan cuma guru yang menjawab dapat pahala, murid yang bertanya juga akan dapat apa? Pahala. Oleh karenanya pertanyaan itu bisa, kalau tidak benar, bisa timbulkan fitnah. Betapa banyak pertanyaan bikin fitnah, bikin ribut di antara kaum muslimin, bikin gontok-gontokan. Ya. Oleh karenanya pertanyaan ada dua. Perhatikan pertanyaan ada dua. Yang pertama yang baik, yang kedua adalah yang buruk. Di antara bentuk pertanyaan yang baik adalah benar-benar untuk mencari tahu, benar-benar untuk mencari tahu. Ikhlas karena Allah, bukan karena riya. Yang kedua misalnya untuk memberi faedah kepada murid yang lain, untuk memberi faedah kepada murid-murid yang lain meskipun dia pun tahu jawabannya. Seperti yang terjadi pada kisah ini, murid-murid yang lain. Jibril alaihissalam, dia sudah tahu jawabannya. Tapi dia tanya Nabi SAW supaya didengar oleh para sahabat yang lain. Makanya
Nabi berkata di akhir, "Hadza Jibrilu atakum yuallimukum dinakum." Ini Jibril datang untuk mengajari kalian, tapi dia ngajari kalian dengan bentuk pertanyaan. Kita boleh untuk beri faedah katanya, "Ustaz, bagaimana hukum ini?" Karena yang lain pada tidak tahu, maka ustaz pun menjawab. Kita niat baik. Niat baik, ya. Oleh karenanya, betapa banyak orang bertanya pahalanya luar biasa. Perhatikan. Orang Arab Badui banyak tanya kepada Nabi, tapi pertanyaan mereka polos, benar-benar mereka ingin tahu. Akhirnya jawaban Nabi jadi hadis, banyak. Seperti seorang Badui, Arab Badui mengatakan, fanada, dia berteriak, kaifa salatul lail? Bagaimana salat malam? Rasulullah jawab, salatul lail masna masna. Itu yang tanya orang Arab Badui. Salat malam itu 2 rakaat. Fa idza khasya ahadukumus subha falyusalli wahidatan tutiru lahu ma qad shalla. Kalau seorang khawatir segera terbit fajar, maka witirlah 1 rakaat. Itu pertanyaan orang Arab Badui. Subhanallah. Ternyata sampai sekarang kita bahas dan dia juga dapat pahala karena dia bertanya kepada Nabi dengan pertanyaan yang benar-benar polos, ingin tahu jawaban. Demikian juga misalnya seorang bertanya, "Ya Rasulullah, ausini, berilah wasiat kepadaku." Kata Rasulullah, "La taghdab." Subhanallah. Sampai sekarang kita dapat faedah. Jangan marah. La taghdab walakal jannah. Jangan kau marah maka kau masuk surga. Tahu enggak ibu-ibu hadis ini? Apa tadi? La taghdab walakal jannah. Jangan marah, jangan suka ngomel ibu-ibu. Kalau masuk surga jangan suka ngomel. Kemudian lihatlah ketika ada Arab Badui bertanya, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Rasulullah, kapan hari kiamat? Dan dia bertanya bukan karena iseng-iseng, enggak, memang dia ingin tahu hari kiamat kapan. Maka Rasulullah balik bertanya sama dia. Ya. Wa madza adatalah? Karena Rasulullah tidak tahu kapan hari kiamat. Kata Rasulullah, "Apa yang kau siapkan untuk hari kiamat?" Maka dia menjawab, "A'datul laha la bi kathrati salatin wala sadaqatin wala siyamin walakinni ma'adatul laha bi kathrati salatin wala siyamin wala sadaqatin walakinni uhibbullaha wa rasulah." Aku tidak mempersiapkan diriku bertemu hari kiamat dengan banyak salat. Aku salat tapi tidak banyak. Aku sedekah tapi tidak banyak. Aku puasa tapi tidak banyak. Dia polos. Akan tapi aku cinta kepada Allah dan Rasulnya. Maka Rasulullah mengatakan, "Anta ma'aman ahbabta." Kau akan bersama dengan orang yang kau cintai. Subhanallah, ini faedah ternyata buat luar biasa sampai sekarang. Sampai kata Anas, "Aku tidak mendapati karunia dalam setelah Islam, ma farihal muslimun, tidaklah kaum muslimin bergembira ba'dal Islam, setelah nikmat Islam, seperti mereka mengetahui sabda Nabi, almar'u ma'aman ahab, seorang akan dikumpulkan bersama dengan siapa yang dia cintai. Ini kabar gembira. Fa inni uhibbun nabi wa Abu Bakr wa Umar wa arju an akuna ma'ahum bihubbi iyyahum wa illam a'mal bimithli a'malihim. Maka aku cinta kepada Nabi, aku cinta kepada Abu Bakar, kata Anas, aku cinta kepada Umar, dan aku berharap bisa dikumpulkan bersama mereka meskipun aku tidak bisa beramal seperti mereka. Jadi maksud saya, kalau orang bertanya tulus, dia sedang beribadah. Bukan cuma yang menjawab dapat pahala, yang bertanya juga dapat pahala. Lihatlah Ibn Taimiyah rahimahullah, betapa banyak risalah yang dia tulis gara-gara pertanyaan. Risalah Tadmuriyah, kenapa? Dia tulis untuk ahli Tadmur, ada yang bertanya. Risalah Marrakeshiyah, sama. Ada yang bertanya dari Marrakesh, di daerah Maghrib. Kemudian ada yang bertanya, Aqidah Wasitiyah. Kenapa? Ada ahli wasit, ada seorang penduduk negeri wasit bertanya sama beliau tulis risalah Aqidah Al-Wasitiyah. Sekarang betapa banyak manfaatnya. Dan Majmu' Fatawa itu kebanyakan pertanyaan. Bagaimana pendapat Anda yang mulia begini? Imam Ibn Taimiyah jawab sampai dikumpulkan sekarang 36 jilid. Itu semua dari pertanyaan. Jadi kalau seorang bertanya dengan tulus, maka dia akan dapat pahala. Ada model pertanyaan yang buruk, ya. Di antaranya untuk ngetes aja, ngetes ustadz. Dia enggak tahu, cuma dia bosok ngetes ustadz. Ini apa faedahnya dia ngetes? Kalau tidak tahu, sudah ustadz punya kekurangan, ini buat apa? Ya, dia tahu kalau ustadz berilmu ya tanya, kalau enggak ya enggak usah tanya. Untuk riya, untuk debat ustadz, dia tunjukkan bahwasanya dia pandai, dia tanya ustadz bagaimana begini dalam buku ini. Orang terpesona, ini orang bacaannya banyak sekali. Ternyata dia bertanya untuk riya, untuk menunjukkan dia banyak baca, yaitu misalnya dia banyak literasi. Dia tunjukkan sehingga orang dengar terpesona. Dalam buku ini pendapat ini, madhab ini dalam buku ini. Bagaimana menurut ustaz? Ini orang. Atau untuk misalnya untuk pansos. Apa? Pansos itu apa? Numpang beken. Tanya sama ustaz, kemudian ustaz jawab, kemudian dia diskusi. Jadi siapa ini? Dia terkenal numpang beken.
Ya. Atau dengan niat lain, ya tadi untuk misalnya menjatuhkan ustaz, niat-niat buruk, niat-niat buruk. Untuk memecah belah, dan ini banyak terjadi. Pertanyaan untuk memecah belah. Syekh, bagaimana hukum begini? Dia tahu ada temannya begitu, dia pertanyaan tidak sempurna, kemudian syekhnya menjawab atau ustadznya menjawab tanpa mendengar informasi yang lengkap dari dua belah pihak, akhirnya timbul keributan, timbul perpecahan. Ini semua pertanyaan niat-niat buruk. Oleh karena seorang harus tahu bahwasanya bertanya adalah ibadah, maka hendaknya dia bertanya dengan baik. Baik, kita masuk pada pembahasan. Maka dalam hadis ini Rasulullah SAW didatangi Jibril, dan Jibril alaihissalam bertanya tentang tiga hal secara umum yang dikenal dengan maratibuddin, ya. Maratibuddin yaitu tingkatan agama. Maka yang pertama maratibuddin yang pertama adalah al-Islam. Al-Islam. Islam ini ditafsirkan oleh Nabi dengan rukun Islam, ya. 5 rukun Islam. Apa saja ibu-ibu? Dapat belum? 1 apa? Syahadatain. Syahadatain. Yang kedua apa? Salat. Yang ketiga zakat. Yang keempat puasa Ramadan. Yang kelima haji bagi yang mampu. Haji. Setelah itu Rasulullah ditanya lagi, maka beliau ditanya tentang iman. Maka beliau menjawab tentang iman, al-iman. Iman, maka Rasulullah menjawab dengan 6 rukun iman. Yaitu iman kepada Allah, terus apa? Pada malaikat-malaikatnya, kemudian apa? Kitab-kitabnya, kemudian para rasul, kemudian yang kelima hari akhir, yang keenam apa? Takdir, qadar. Rukun iman. Perhatikan kalau kita perhatikan di sini, al-iman dan Islam disebutkan dalam satu konteks. Kalau disebut dalam satu konteks, maka rukun Islam ini terkait dengan amalan zahir. Amal-amal zahir. Adapun rukun iman ini terkait dengan amal-amal batin. Amal-amal batin. Sehingga saya sempat lihat di situ, kalau kita gambarkan Islam ibarat atau agama ini ibarat pohon, kalau kita ibaratkan agama itu ibarat pohon, jika agama atau iman ibarat pohon, maka kita bisa bagi, sebenarnya ini adalah tanah, maka rukun iman itu di bawah semuanya ada 6, ya. Iman kepada Allah, ini akarnya. Iman kepada Allah. Kemudian ada 6, ya. 1, ya. 2, ya. 1, 2, ya. 3 misalnya. Ya, iman kepada Allah, kemudian kepada apa? Malaikat, pada kitab, Rasul, kemudian apa? Rasul, kemudian apa? Hari akhir, kemudian takdir. Nah, adapun yang di atas ibarat pohon yang kelihatan zahir. Ibarat pohon, kemudian ada cabang-cabangnya. Ya, misalnya gini. Maka ini adalah syahadatain. Ini rukun pertama, rukun kedua, rukun ketiga, rukun keempat, rukun kelima. Kemudian baru daunnya. Ya, ini gambarannya. Maka iman terkait dengan hal-hal yang tidak kelihatan, adapun Islam terkait dengan hal-hal yang zahir. Tetapi kita tahu bahwasanya yang zahir itu tumpuannya adalah yang bagian mana? Bagian bawah. Bagian bawah. Setelah itu baru kemudian Rasulullah ditanya tentang ihsan yang ketiga. Al-ihsan.
Al-ihsan itu apa? Maka Rasulullah menyebutkan dua tingkatan. An ta'budallaha ka'annaka tarahu, engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Kalau kau tidak melihat Allah, maka yakinlah Allah melihatmu. Maka ihsan itu kondisi dalam menjalankan iman dan Islam. Maka al-ihsan adalah kondisi seseorang dalam menjalankan ibadah. Iman atau ihsan. Ihsan atau Islam atau iman. Islam atau iman. Maka seorang dalam menjalankan Islam atau iman, ya, maka dia meyakini bahwasanya Allah sedang melihatnya, atau dia meyakini dia sedang melihat Allah Subhanahu wa taala. Ini gambaran. Maka disebut dengan maratibuddin karena Islam, iman dan ihsan adalah tingkatan-tingkatan agama. Nah, dari sini kalau kita mau buat himpunan, paham Ibu-ibu ini? Kita buat himpunan, maka kita bisa bikin himpunan misalnya yang paling besar disebut dengan al-Islam. Kemudian di dalamnya ada namanya al-iman. Al-iman. Di dalamnya lagi ada al-ihsan. Al-ihsan. Orang yang Islam belum tentu iman, orang iman belum tentu ihsan. Jadi ini derajat yang paling tinggi. Derajat yang paling tinggi. Karena orang yang Islam berarti dia masih perhatian kepada zahirnya, kurang terhadap batinnya. Ya, untuk mencapai derajat iman dia harus perhatian sama batin juga. Makanya Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Ya, berkata orang Arab Badui dalam surat Al-Hujurat, orang Arab Badui berkata, kami sudah beriman. Maka Allah mengatakan, lam tu'minu, kalian belum beriman. Walakin qulu aslamna, tapi katakanlah kalian masih Islam. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum, iman belum masuk dalam hati kalian. Perhatikan, iman walamma yadkhul imanu fi qulubikum. Fi qulubikum. Ini dalil-dalil bahwa derajat iman lebih tinggi dari apa? Islam. Ini di antaranya kata Allah membantah orang-orang Badui yang mengatakan mengaku beriman. Kata Allah, walakin qulu aslamna, kalian baru masuk Islam. Walamma yadkhul imanu fi qulubikum, iman kalian belum masuk dalam hati. Ini di antara dalil bahwasanya iman lebih tinggi daripada Islam, ya. Demikian dalam firman Allah Subhanahu wa taala, fa akhrajna man kana fiha minal mu'minin fama wajada fiha ghayra baitin minal muslimin. Dalam surat Az-Zariyat kata Allah Subhanahu wa taala, fa akhrajna man kana fiha minal mu'minin fama wajadna fiha ghayra baitin minal muslimin. Perhatikan, ini cerita tentang kaum Nabi Lut yang diselamatkan. Ketika Allah turunkan azab kepada kaum Nabi Lut, Allah berkata, perhatikan, fa akhrajna man kana fiha minal mu'minin, maka kami selamatkan dari negeri tersebut dari kalangan kaum mukminin. Siapa? Nabi Lut dan dua putrinya. Selamat. Fama wajadna fiha ghayra baitin minal muslimin. Yang kami dapati di kampung tersebut ada hanya satu rumah. Rumahnya kaum muslimin. Kenapa Allah bedakan mukmin dengan muslimin? Kata para ulama, karena yang selamat benar-benar orang beriman, adapun pemilik rumah ada istrinya Nabi Lut dan zahir dia munafik, dia menampakkan keislaman di hadapan siapa? Nabi Lut. Sehingga dia seakan-akan minal muslimah, tetapi dia bukan minal muslimah. Karena rumah itu yang tempati adalah orang mukmin, orang muslim, maka Allah membuat standar paling rendah. Kata Allah, fama wajadna fiha ghayra baitin minal muslimin. Kami tidak dapati rumah yang selamat kecuali rumahnya apa? Kaum muslimin, maksudnya Nabi Lut dan putrinya dan istrinya. Tapi yang selamat cuma yang beriman. Ini dalil bahwasanya beda antara mukmin dengan muslim. Demikian juga ketika dalam hadis, ketika Rasulullah memuji Amr bin As, kata Rasulullah sallam,
aslaman nas wa amana Amr bin As. Subhanallah. Orang-orang Islam, adapun Amr bin As iman. Berarti Amr bin As memiliki kedudukan yang spesial karena Rasulullah berkata aslaman nas, orang-orang Islam, adapun Amr bin As iman, wa amana Amr bin As. Demikian juga dalam hadis Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu ketika Rasulullah membagi pemberian kepada orang-orang, ada satu orang yang tidak dibagi. Kata Rasulullah, kata Sa'ad bin Abi Waqqas, ya Rasulullah, kau berikan kepada orang-orang sementara kau tidak beri kepada si fulan. Wa inni la arahu mu'minan. Padahal menurutku dia seorang mukmin. Kata Nabi, au musliman. Bilang muslim. Dia bilang, ya Rasulullah, saya lihat dia seorang mukmin. Kata Nabi, muslim. Bilang muslim. Sampai 3 kali atau 2 kali. Kenapa? Karena Amr bin As sedang berbicara, kalau bilang dia beriman, berarti Sa'ad bin Abi Waqqas sedang berbicara tentang hati. Maka Rasulullah bilang, jangan nilai hatinya, nilai dulu zahirnya. Maka Rasulullah berkata, awa musliman, atau muslim. Ini dalil bahwasanya beda antara iman dengan Islam. Taib, ya. Jadi dalilnya tadi di antaranya perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, aslaman nas wa amana Amr bin As. Kemudian juga tadi kata Sa'ad bin Abi Waqqas, ini arahu mu'minan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, au musliman. Kata Amr bin As, kenapa kau tidak kasih sedekah kepada orang itu padahal menurut saya dia beriman? Kata Nabi, ucapkan saja muslim. Kenapa? Nabi mengajarin untuk nilai zahirnya saja dulu. Nilai zahirnya dulu. Karena kalau mukmin ini berarti nilai hati. Sementara nilai hati tidak ada yang tahu kecuali siapa? Allah. Maka Rasulullah ajarkan, bilang aja atau muslim. Dia orang baik atau muslim. Demikian juga doa ketika kita mendoakan orang dalam salat jenazah. Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyihi alal Islam. Wa man tawaffaitahu minna fa tawaffahu alal iman. Ya Allah, siapa yang kau hidupkan di antara kami, maka hidupkanlah di atas Islam. Dan siapa yang kau wafatkan di antara kami, wafatkan di atas iman. Kenapa? Kalau wafat amal zahir enggak bisa dibawa, tapi iman bisa dibawa. Maka di sini dibedakan antara Islam dengan iman. Secara umum, Ibu yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala, bahwasanya Islam terkait dengan zahir, iman terkait dengan batin, ihsan adalah kondisi yang tinggi ketika sedang berislam dan beriman. Akan tetapi, perhatikan, ini hukum asal, bahwasanya ini semua Islam dan iman dibedakan. Ini jika Islam dan iman disebutkan dalam satu konteks. Dalam satu konteks. Disebut dalam konteks, maka iman terkait dengan batin, Islam terkait apa? Zahir. Ibu-ibu sabar ya, belajar ya. Jangan ngelamun. Tetapi jika iman dan Islam disebutkan secara bersendirian, Islam tok atau iman tok. Kalau disebut Islam tok atau iman tok, maka Islam ya iman, iman ya Islam. Ini dalam kaidah bahasa Arab disebutkan lafal-lafal, perhatikan, lafal-lafal yang jika disebutkan bareng, disebutkan berbarengan, maka berbeda maknanya. Berbeda maknanya. Namun jika disebut satu saja, salah satunya saja, maka maknanya mencakup yang kedua. Maka maknanya mencakup yang lainnya. Ya. Ini dalam istilah disebut idza, dua lafal, idza ijtama'a iftaraqa. Wa idza iftaraqa ijtama'a. Contoh lafal seperti apa? Miskin dan fakir. Fakir. Kalau disebutkan berbarengan, maka fakir lebih parah daripada miskin. Innama shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Sungguhnya sedekah buat para fakir, buat para miskin. Fakir apa? Fakir yang penghasilannya tidak mencukupi setengah keperluannya. Adapun miskin yang penghasilannya
lebih dari setengah keperluannya. Artinya kalau ada orang kebutuhan 4 juta per bulan, ternyata penghasilan cuma 1 juta, fakir atau miskin ibu-ibu? Dia punya kebutuhan 4 juta sebulan, ternyata gajinya cuma sejuta. Fakir atau miskin? Fakir, karena tidak memenuhi setengah dari kebutuhannya. Demikian juga kalau dia cuma 1.500.000 fakir. Tapi kalau penghasilannya 3 juta sementara kebutuhannya 4 juta, fakir atau miskin? Miskin. Karena miskin itu adalah penghasilannya lebih dari setengah kebutuhannya tapi belum mencapai keperluan. Tapi kalau disebutkan salah satu saja, ya miskin, ya fakir. Ini orang miskin. Ya entah miskin entah fakir. Artinya orang fakir. Fakir kalau disebut satu lafaz saja, fakir sama dengan miskin. Miskin sama dengan fakir. Tapi kalau digabungkan keduanya, maka berbeda. Contoh lagi yang kedua, albir wa taqwa. Taqwa dan albir. Ini kalau digabungkan, albir terkait kebajikan, at-taqwa terkait dengan meninggalkan maksiat. Kalau digabungkan. Seperti Allah berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Saling tolong menolong dalam kebajikan ketakwaan. Maksudnya tolong menolong dalam melakukan kebajikan, tolong menolong dalam meninggalkan kemaksiatan. Tapi kalau hanya disebut bir saja atau takwa saja, bir sama dengan takwa. Contoh, wallahu yuhibbul muttaqin. Allah mencintai orang yang bertakwa. Maksudnya apa? Yang meninggalkan maksiat melakukan kebajikan. Sehingga takwa mencakup bir karena yang disebut cuma takwa doang. Sama kalau disebut albir saja juga mencakup takwa. Laisal birra an tuwallu wujuhakum, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriq wal maghrib, walakinnal birra man amana billah. Ya, dan seterusnya. Laisal birra an tuwallu dan seterusnya. Ini albir mencakup takwa. Takwa mencakup bir. Jadi kalau disebut salah satunya sama dengan. Kalau disebut bareng-bareng berbeda. Di antaranya adalah Islam dan iman. Islam dan apa? Iman. Coba contoh yang dipisah. Contoh tadi kita sebutkan yang dipisah. Disebutkan salah satunya saja. Salah satunya. Contoh ya. Banyak ini banyak. Contoh misalnya doa Nabi Yusuf alaihissalam, tawaffani musliman wa alhiqni bisalihin. Taib. Wafatkan aku dalam kondisi muslim. Muslim sini maknanya amalan zahir atau mencakup iman? Mencakup karena cuma disebut muslim doang. Ya. Beda kalau Nabi Yusuf berkata tawaffani musliman mu'minan, baru kita tafsirkan. Muslim amal zahir, mukmin amal batin. Tapi ketika disebutkan salah satunya berarti ya Islam ya iman, muslim ya mukmin. Faham? Ya. Misalnya Allah berfirman, ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Taib. Ini amanu ini mencakup Islam atau iman juga atau iman doang? Iman ya Islam, dua-duanya karena disebut cuma masalah iman. Faham Ibu? Mukmin ya muslim, muslim ya mukmin. Contoh lagi apa namanya? Misalnya Allah berfirman, "Innad dina indallahi al-Islam." Taib. Islam sini mencakup iman atau tidak? Mencakup iman. Memang terima cuma amalan zahir, amalan batin Allah tidak terima, dua-duanya Allah terima. Ini maksud saya, ini kaidah dalam syariat, jika dua kata disebutkan berbarengan dalam satu konteks maka maknanya beda. Tapi kalau disebut salah satunya mencakup yang lain. Mudah-mudahan ibu-ibu paham. Paham ibu-ibu? Alhamdulillah yang telah memahamkan ibu-ibu ya. Baik, sekarang kita bahas tentang ihsan ibu-ibu. Ini penting, ihsan. Dan ini yang sangat urgen dalam kehidupan kita sehari-hari. Al-ihsan. Jadi dengan demikian ibu-ibu, kita jangan hanya memperhatikan amalan zahir doang, kita juga perhatikan amalan batin. Jadi belajar bukan cuma fikih wudu, fikih salat, fikih haji, belajar juga akidah. Iman kepada Allah, iman kepada itu adalah pondasi, sangat penting kita belajar akidah. Jangan dianggap remeh. Karena akidah ini pondasi luar biasa. Kalau pondasinya kuat, maka pahala amal zahirnya lebih tinggi. Dulu para sahabat kenapa amal mereka pahalanya banyak dibandingkan orang belakangan? Karena iman mereka tinggi. Sampai Rasulullah mengatakan, "Ya law anna ahadakum anfaqa mithla Uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadim wala nasifahu." Kalau salah seorang dia akan infak emas sebesar gunung Uhud tidak akan sama dengan infak sahabat meskipun hanya 1 genggam, 2 genggam gandum atau setengah genggam. Apa yang membedakan? Karena iman sahabat sangat tinggi. Kuatnya iman mempengaruhi kualitas ibadah.
Kuatnya iman mempengaruhi kualitas apa? Ibadah. Jadi benar kita belajar amal zahir penting. Salat, zakat, puasa, haji itu penting. Tetapi jangan lupa untuk belajar akidah, masalah keimanan. Taib. Di antara yang menjadikan suatu amal berkualitas adalah ihsan. Ihsan tadi dua tingkatan. Tingkatan yang pertama, anta'budallah ka'annaka tarahu, ibadah kepada Allah seperti melihat Allah. Seperti melihat Allah. Perhatikan di sini Rasulullah menggunakan kalimat seperti karena memang tidak mungkin melihat Allah. Selama masih hidup tidak akan bisa lihat Allah. Kata Nabi SAW, ta'allamu annakum lan taraw rabbakum hatta tamutu. Ketahuilah kalian tidak akan bisa melihat Allah sampai kalian mati. Nabi Musa melihat Allah tidak bisa. Dia pun pingsan. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa. Tatkala Allah bertajalli memperlihatkan dirinya lewat gunung, gunung pun hancur, Musa pun pingsan, tidak mampu. Kenapa? Tubuh kita enggak kuat. Kita lihat matahari aja enggak kuat, lihat orang ngelas aja kita enggak kuat. Lihat malaikat enggak bisa, lihat jin enggak bisa. Lihat Allah juga tidak mampu. Nabi Muhammad SAW sudah dekat dengan Allah ketika Isra Mi'raj. Ditanya oleh Abu Dzar, "Hal ra'aita rabbak?" Apa kau lihat Allah? Kata Nabi Muhammad SAW, "Nurun anna arahu." Enggak bisa, ada cahaya yang menghalangi. Bagaimana aku bisa lihat Allah Subhanahu wa taala? Ya. Bagaimana aku bisa melihat Allah Subhanahu wa taala? Maka ini tingkatan pertama, ibadah kepada Allah seperti melihat Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak mungkin bisa melihat karena Nabi mengatakan seperti itu. Terus bagaimana Ustaz cara mewujudkan ini? Saya ingin sampai tingkatan pertama. Kalau tingkatan kedua insyaallah bisa. Kedua apa? Ibadah kepada Allah dengan yakin Allah sedang melihatmu. Beribadah dengan yakin Allah sedang melihatmu. Fa illam takun taru fa innahu yarak. Sedang melihatmu. Ini insyaallah mudah. Ini disebut dengan muraqabatullah. Merasa diawasi oleh Allah. Senantiasa merasa diawasi. Ini ibadah yang agung. Tetapi bisakah kita sampai pada derajat yang pertama? Ini yang paling pertanyaan. Bisakah kita sampai derajat pertama? Bagaimana caranya aplikasinya? Aplikasi sederhana. Para ulama mengatakan itu dengan penglihatan hati. Penglihatan hati. Menghadirkan seakan-akan di depan dia, seakan-akan di hadapan Allah, seakan-akan dia sedang di hadapan Allah. Di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita bayangkan kita bisa bayangkan saya sedang di hadapan seorang raja, maka kita akan tunduk dan khusyuk. Apalagi kita di hadapan Rabbul Alamin. Allah Subhanahu wa taala yang berada di atas arsy, tetapi semua yang di bawahnya dalam genggamannya. Semua ubun-ubun makhluk di tangannya. Semua keputusan adalah di tangannya. Dia di atas tapi dia mengetahui seluruh apa yang ada di bawah. Peraturannya berlaku sampai seluruh yang ada di bawah seluruhnya. Aamintum man fis sama ay yakhsifa bikumul ard. Apa kalian merasa aman? Allah di atas kemudian kalian merasa aman, kalian akan dibenamkan oleh Allah. Meskipun Allah di atas, Allah Maha mengetahui segalanya. Maka dia hadirkan bahwasanya kekuasaan Allah luar biasa, maka dia beribadah seakan-akan sedang melihat Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ada yang mengatakan seperti seorang membayangkan dia di surga lantas dia melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Maka dia ketika melihat wajah Allah tentu dia akan sangat cinta kepada Allah, sangat takut kepada Allah, sangat berharap kepada Allah. Sehingga dia menghadirkan dalam batinnya sedang melaporkan dirinya di hadapan Rabbul Alamin, maka itu membuat dia khusyuk. Jadi kita sedang melapor, salat sedang melapor kepada Allah, sedang berkeluh kesah berhadapan dengan Allah. Tentu kita tidak akan bisa bayangkan zatnya karena kita tidak tahu zat Allah, tapi kita sedang membayangkan seakan-akan kita sedang di hadapan Allah. Itu bisa kalau kita sedang berusaha bahwasanya sedang di hadapan Allah. Maka dia sedang berhadapan dengan Allah, maka dia akan langsung otomatis khusyuk. Ini agak susah memang. Tetapi kalau dia tidak mampu ini, derajat yang kedua, dia yakin Allah sedang melihat saya. Itu lebih bisa. Bahwasanya Allah Maha melihat, Maha mendengar. Nah, siapa yang menjalankan ini, maka dia akan kualitas ibadahnya tinggi. Dan kalau dia bisa sertakan dalam kehidupannya sehari-hari, maka dia telah mencapai derajat Islam dia lewati, derajat iman dia lewati, tembus ke derajat ihsan, dan hanya sedikit orang-orang yang muhsinun. Hanya sedikit. Makanya kenapa orang bisa memaafkan? Karena dia tahu Allah sedang melihat dia, Allah sedang mengawasinya. Kenapa dia bisa bersedekah dengan banyak? Atau saya sedang bersedekah, Allah sedang melihat saya. Sehingga dia bisa melakukan itu semua.
Kenapa dia tidak butuh riya? Ngapain saya riya? Sementara zat yang maha agung, yang maha mulia, kalau dia memuji maka itu terpuji, kalau dia mencela itu yang tercela, manusia enggak. Makanya ketika Nabi Muhammad SAW dipanggil oleh Arab Badu, ya Muhammad, ukhruj ilaina, wahai Muhammad keluarlah ketemu kami. Sungguhnya madhuna zain wa dhammuna syain. Kami ingin puji engkau Muhammad. Karena kalau kami memuji, engkau akan mulia. Kalau kami cela, engkau akan buruk. Kata Nabi, Nabi keluar, kata Nabi, dzalikallah, yang begitu hanya Allah. Yang begitu, kalau muji pasti terpuji, kalau buruk pasti mencela, pasti tercela, itu hanya Allah. Manusia, orang baik dicela, ternyata yang dicela baik. Ada orang dipuji-puji, ternyata dia buruk. Itu manusia. Adapun Allah, kalau Allah muji pasti terpuji, kalau Allah cela pasti tercela. Maka ketika seorang menghadirkan dalam dirinya bahwasanya Allah sedang melihatnya, sedang mengawasinya, Allah sedang menilainya, dia tidak butuh dengan penilaian netizen, dia tidak butuh dengan penilaian orang, dia akan terhindar dari riya, dia akan terhindar dari sum'ah. Kenapa? Dia tahu Allah sedang melihat saya. Sudah. Wa ma taf'alu min khairin wa ma tunfiqu min khairin ya'lamuhu Allah. Apa yang kau lakukan Allah tahu, selesai. Dia tahu Allah sedang melihatnya, maka kualitas ibadahnya tinggi. Dia melewati Islam, dia lewati iman, dia menembus sampai pada derajat ihsan. Dan ini butuh perjuangan. Sehingga melengkaplah derajat ihsan pada dalam dirinya. Demikian ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah menjadikan kita semua hamba-hambanya yang mukminin dan muhsinin ya. Wallahu taala a'lam bissawab. Oh iya, ditegur, masih ada yang hari kiamat. Ya udah kita lanjut sebentar. Kemudian Rasulullah ditanya tentang hari kiamat. Fa akhbirni anis saah. Maka Rasulullah mengatakan, mal mas'ulu anha bi'ala minas sa'il. Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Dalam bahasa kita yang lain itu la adri. Itu maknanya apa lah? La adri. Cuma Rasulullah ada include. Dia ingin mengatakan bukan saya aja yang tidak tahu. Engkau yang bertanya pun juga tidak tahu. Padahal malaikat Jibril sangat dekat dengan Allah. Itu pun yang sering komunikasi langsung dengan Allah, malaikat Jibril. Itu pun tidak tahu, apalagi saya. Tapi kita dua-dua sama tidak tahu. Maka Rasulullah berkata, mal mas'ulu anha, yang ditanya itu saya, tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Sama-sama tidak tahu. Dan itu rahasia Allah. Innallaha indahu ilmus sa'ah. Sungguhnya di antara ilmu yang Allah sembunyikan adalah ilmu tentang hari kiamat. Benar Rasulullah SAW menyebutkan tanda-tandanya, tapi kapan pastinya tidak ada yang tahu. Rasulullah kabarkan hari kiamat pasti hari Jumat. Tapi Jumat yang mana? Di tahun yang mana? Di bulan yang mana? Di minggu yang mana? Enggak ada yang tahu. Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika Rasulullah SAW tidak tahu, maka kalau ada yang bilang hari kiamat tinggal 30 tahun lagi, gedabrus. Itu dukun nekat jadi dukun. Oleh karenanya kadang-kadang saya heran, ada sebagian dai lebih nekat daripada dukun. Dukun aja enggak berani ngeramal gitu. Ini sang dai lebih nekat ngeramal. Oh, umur kita kiamat tinggal sekian puluh tahun. Sampai di antara mereka ada yang jualan, ayo kita beli kuda karena hari kiamat nanti perang dengan kuda. Akhirnya jualan kuda. Sampai bikin kampung hari akhirat. Maksudnya kampung hari akhir zaman, akhirnya jualan. Jadi kalau orang sudah tahu bentar lagi 30 tahun lagi hari kiamat, ngapain saya bangun rumah, ngapain saya buka usaha? Bentar lagi mati. Ya. Benar hari kiamat dekat, tapi tidak boleh kau sebutkan sekian puluh tahun, enggak boleh. Ini dukun aja enggak berani. Dukun aja enggak berani. Ini ustaz berani ngeramal hari kiamat kapan-kapannya. Yang Nabi mengatakan Jibril aja enggak tahu, terus kau tahu bagaimana ceritanya? Dan banyak orang terpesona, pakai hitung-hitungan lah, inilah. Jangan, enggak boleh. Adapun kalau sebagian ulama dulu sempat menyebutkan seperti At-Tabari sehingga 500 tahun lagi, itu kesalahan. Tidak berarti zallatul alim, kesalahan ulama tidak boleh kita ikuti. Dalil banyak tegas menunjukkan bahwasanya tidak ada yang tahu hari kiamat. Nabi pun tidak tahu. Namun di antara rahmat Allah untuk menjelaskan bahwasanya kiamat pasti akan datang, maka ada tanda-tanda hari kiamat. Dan tanda hari kiamat banyak puluhan. Ada buku Asyratus Sa'ah As-Sugra Al-Kubra. Asyratus Sa'ah, tanda-tanda kiamat terjadi, laqad jaa asyratuha. Ada tanda-tanda kiamat ada dua. Ada Asyratus Sa'ah Al-Kubra, tanda-tanda besar hari kiamat, ada Asyratus Sa'ah As-Sugra, tanda-tanda kecil hari kiamat. Kalau yang kubra itu menjelang. Dan itu biasanya terkait dengan hal yang luar biasa seperti Dajjal yang tidak wajar dengan perkara yang terjadi di alam semesta ini. Munculnya Dajjal, turunnya Nabi Isa dari langit.
kemudian ada hewan bisa berbicara, matahari terbit dari barat. Ini hal yang luar biasa, baik kejadian di dunia ataupun di langit, disebut asyratus sa'ah al-kubra. Dan ada asyratus sa'ah sugra, yaitu tanda-tanda akan terjadi kiamat yang masih jauh dari terjadi hari kiamat, bukan menjelang hari kiamat. Di antaranya Rasulullah ditanya, "Fa akhbirni an amaratiha." Kalau gitu kabarkanlah kepadaku tentang tanda-tanda hari kiamat, kata Jibril. Nabi menjawab, "Antalidal amatu rabbataha." Pertama, Nabi sebutkan dua tanda, tentu tandanya banyak. Di antaranya kau akan mendapati seorang anak perempuan, seorang wanita melahirkan majikan perempuannya. Seorang wanita melahirkan majikan perempuan. Apa maksudnya ini? Ini mengisyaratkan bahwasanya akan terjadi banyak al-futuhat al-islamiyah, yaitu bahwasanya Islam akan melebar, berkuasa sehingga banyak negara-negara akhirnya ditaklukkan oleh kaum muslimin. Sehingga ditaklukkan, akhirnya ada anak kecil yang dijadikan tawanan. Anak kecil wanita dijadikan tawanan. Ibunya tidak, ibunya selamat, anaknya diambil oleh kaum muslimin, dirawat, kemudian dia jadi muslimah. Dia jadi muslimah, kemudian dia kaya, kemudian dia beli budak, kebetulan yang dia beli ibunya sendiri. Ini mungkin terjadi. Ini salah satu tafsiran. Maka dikatakan antalidul amatu rabbata, seorang budak wanita melahirkan majikan perempuannya. Bagaimana kok bisa demikian? Tadi ceritanya, ada anak kecil ditawan, anak ini kafirah asalnya. Kemudian ditawan, kemudian masuk Islam, kemudian jadi orang kaya, kemudian dia beli budak, ternyata budak tersebut ibunya dan dia tidak tahu. Sehingga dia berintahin ibunya sendiri padahal ibunya tidak tahu. Ada yang mengatakan maknanya adalah majazi. Maksudnya dia menjelang hari kiamat akan terjadi kedurhakaan besar-besaran. Sampai seorang anak perempuan merintah ibunya seperti pembantunya sendiri. Ibunya diomel-omelin, dibentak-bentak, tanpa digaji, dimarah-marahin. Ada atau tidak? Mungkin belum sampai segitu. Tapi memang sekarang sudah mulai muncul seorang anak memperkerjakan ibunya tanpa gaji. Ngurus cucu, ini kan cucu mama. Dia bersolek ke sana kemari, ke mall. Anaknya disuruh yang ngurus apa? Ibunya tanpa digaji. Ini mirip budak. Kalau pembantu kan digaji. Kalau budak tidak digaji. Ini ada kecil-kecilan seperti ini. Tapi bukan itu maksudnya benar-benar seperti budak. Durhaka luar biasa sehingga orang tua disuruh-suruh selayaknya budak, dihina, mungkin dipukul, ditendangin selayaknya budak. Ini menunjukkan durhaka akan muncul besar-besaran menjelang hari kiamat. Yang kedua, antara al-hufat al-urat, aku akan dapat bagaimana penggembala kambing yang tidak pakai baju, cuma pakai sarung, kemudian tidak pakai alas kaki, di mana di padang rumput gembala kambing, tiba-tiba mereka bisa membangun bangunan yang tinggi, dan itu terjadi. Antum coba tanya kepada misalnya negara-negara Arab sekarang ini, 50 tahun lalu mereka seperti apa? Mungkin di antara mereka ada yang cuma gembala kambing. Tiba-tiba 50 tahun kemudian mereka punya ini, punya anu. Dia masih kecil, bapaknya miskin, dia masih kecil, gembala kambing. Tahu-tahu sekarang udah gede, dia punya bangunan tinggi, bahkan bikin bangunan-bangunan yang pencakar langit. Itu terjadi, benar-benar terjadi. Kalau kita kembali 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun sebelumnya, negara Arab seperti apa? Banyak penggembala kambing yang miskin. Tahu-tahu mereka sekarang kaya raya. Ya. Bangga-banggaan. Indonesia juga ada yang seperti itu. Tadinya semua orang miskin, tahu-tahu jadi kaya raya. Banyak. Entah gimana caranya. Tapi bisa terjadi. Dan ini apakah pujian atau celaan? Tidak pujian, tidak celaan. Karena boleh saja seorang bangun bangunan yang tinggi. Yang dicela, yatatawalun, bangga-banggaan. Perkataan yatatawalun seakan bangga-banggaan. Oh, saya itu tinggi, saya harus lebih tinggi. Bangga-banggaan dalam urusan dunia itu tercela. Tapi kalau bangun-bangunan yang tinggi ada masalah. Tapi bangga-banggaan, sombong-sombongan karena lebih tinggi itu tercela. Kemudian tiba-tiba Jibril pergi, Rasulullah dalam riwayat, "Rudduhu ilayya." Tahan dia, bawa ke sini. Para sahabat cari enggak dapat. Rasulullah ingin kasih tahu itu bukan manusia biasa, itu malaikat. Karena malaikat punya kemampuan untuk menjelma. Padahal Rasulullah bilang, "Tangkap, terus bawa sini." Rudduhu ilayya, itu tangkap dia, bawa sini. Tapi mereka cari enggak dapat, hilang begitu saja karena dia memang bukan manusia, dia malaikat. Maka Rasulullah di akhir hadis mengatakan, "Hadza Jibrilu." Rasulullah bertanya, "Tahukah kau Umar siapa itu?" Tidak tahu. Allah wa Rasulullah alam. Rasulullah mengatakan, "Hadza Jibrilu atakum yu'allimukum dinakum." Itu Jibril datang kepada kalian ngajarin agama buat kalian. Wallahu taala alam bisawab. Kita